aku mulai tahu. Karena kamu kan belajar Alkitab kita. Jadi jawab, Pak, Muhammad siapa namanya? Karena aku bingung. Karena Nabi Muhammad Ibu, saya itu kayaknya, iya aku gemes deh sama ibu ini. Kenapa sih kita lagi happy-happyan siang ini? Ibarat ibu ngomong gini, Pak Jokowi ini siapa namanya? Pak Jokowi sebutin namanya lah. Ibu sendiri lagi nyebutin namanya. Iya, Pak Jokowi presiden kan. Iya. Jadi Pak Jokowi sebutin namamu lah. Hanya satu. Jadi biarin aja dulu, biarin dulu. Dengar dulu, sabar. Ya, jangan biarin. Kak Delonda, bentar Kak Delonda. Kak Delonda bentar. Bentar Kak Delonda, bentar. Kak Delon selesaikan. Iya, sebentar. Aku iya aku tanya nih Kak Delonda. Kak Delonda, aku tanya nih. Ya aku tanya. Kak Delonda namanya siapa, Kak Delonda? Apa? Kak Delonda namanya siapa? Kak Delonda. Iya, kamu mau tanya aku punya nama, udah tertulis di TikTok aku. Lo yang sama dengan pertanyaanmu. Biarin nggak apa-apa. Stop dulu ya, stop dulu. Biarkan kita jawab saja, nggak apa-apa. Tanyakan aku, kamu belum jawab. Kamu mutar-mutar. Kamu kira Kristen bodoh, cuma saja yang kamu sanjung-sanjung. Kita Kristen nggak takut, kita Kristen. Ya sekarang ibu buat pertanyaan deh, Bu. Ibu buat pertanyaan deh, kita jawab. Ibu buat pertanyaan deh, silakan. Nah, makanya aku bilang diam, kamu terlalu ngomel. Selalu kita Kristen ngomong, kamu langsung keroyok, potong cerita biar nggak bisa ngomong. Ya silakan. Ntar aku yang moderatorin. Silakan bertanya, Bu. Diam dulu yang lain. Aku kan bilang tadi, maka kamu bilang Presiden Jokowi cuma satu, namanya presiden. Sama dengan kita Kristen, cuma satu yang kita kepercayaan kita, namanya Tuhan Yesus. Dan sekarang aku tanya, Muhammad lu banyak, namanya Nabi Muhammad. Yang satu siapa yang kamu percaya? Siapa Muhammad yang kamu nyembah? Kalau kita Kristen, kamu sudah tahu. Seluruh dunia Kristen paling banyak. Mereka tahu yang mana kita sembah. Ibu bertanya apa nerangin, Bu? Ibu bertanya. Muhammad siapa namanya? Oke, baik, kita jawab. Oke, stop ya, Bu. Kita jawab ya, Bu ya. Ya, Ibu mute dulu. Ibu mute dulu. Mute dulu, Bu. Mute dulu, bagus. Begini, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz. Banyak nama Muhammad di muka bumi ini. Siapakah itu Nabi Muhammad yang sebenarnya? Silakan, Pak Ustaz. Ada namanya Abdul Fatah, ada namanya Muhammad Abdul Ghani, ada namanya Muhammad Romo. Dari sekian nama itu nama yang menisbatkan kepada Nabi Muhammad. Lah, siapa Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu sebagai nabi terakhir? Dulu, Bu, Anda mute dulu kan dijawab. Habis ini Ibu tanggapi. Iya. Yang namanya Nabi Muhammad SAW itu hanya satu, enggak trinitas, enggak tiga dalam satu, enggak, cuma satu. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, namanya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan seterusnya. Itulah nama Nabi yang diutus untuk kalangan Bani Israel yang kami imani sebagai Nabi kami. Cuma satu. Ibu mau tanya sama umat Islam yang ada di Indonesia ini, kalau ditanya, ya itu semua satu jawabannya, nggak ada yang lain. Ya, Ibu dapat banyak itu dari mana? Tanya. Oke, aku terima jawabannya. Sebentar. Ya, terima kasih jawabannya. Bani Israel, begini, udah cukup. Biar lagi udah dijawab. Silakan dia bertanya lagi, nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa, biarin. Jangan pakai keroyok. Enggak, Bu, enggak ada keroyok. Ibu kan bertanya, bukan ditanya. Makanya melalui moderator, Bu, melalui saya. Dengerin, Bu, melalui saya. Ibu harus juga diatur. Ya, silakan pertanyaan kedua, atau ibu mau menyanggah, silakan. Pertanyaan kedua, kamu katakan Muhammad lu banyak, tapi yang satu kamu percaya. Lo yang kawin dengan Aisyah berumur 6 tahun, Nabi Muhammad siapa namanya? Sedangkan Aisyah itu masih kanak-kanak, masih dibimbing orang tua dan masih disuapi. Nabi Muhammad kenapa kawinkan dengan alasan mau diselamatkan pada waktu itu anak
6 tahun mau dikubur hidup-hidup. Waktu itu Aisyah main-main di halaman dan Nabi Sudah Rasulullah. Bu, pertanyaannya sudah Bu. Ibu pertanyaannya apa Bu? Ibu nerangin, nanti sedikit kalau nerangin harus pakai data Bu. Stop dulu Bu, stop dulu ya. Kalau Ibu nerangin kami minta data, tapi kalau Ibu bertanya kami yang jawab. Kamu kan nanya. Kamu ini mau bertanya apa mau nerangin Bu? Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya apa? Dengan kamu mutar-mutar kan aku sudah tanya. Muhammad lu banyak dan ini sudah jawab Amlap ini udah Aduh, jawab. ini resikonya kalau keseringan makan babi begini nih. Iya. Jadi kamu begini kalau udah kan Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya apa Bu? Masalahnya salah. Aduh. Kamu nggak bisa jawab karena kamu punya ukuran. Bagaimana nggak mau bisa dijawab? Aduh. Sebentar. Bagaimana kita mau jawab? Ibu yang bertanya, Ibu nerangin sendiri. Jadilah perempuan yang baik. Kami hormati loh Ibu di sini Bu. Jangan sampai kami mengeluarkan jurus mematikan Ibu. Nanti kami mengeluarkan jurus mematikan loh nanti. Ibu bertanya aja kami hormati loh ya. Dari tadi saya sopan sama Ibu, saya suruh bertanya. Tapi Ibu nerangin sendiri. Dasar pemakan babi kau. Dibilangin baik-baik dari tadi, kami hormati Anda di sini. Tapi nggak mau diatur. Sudah banyak Islam. Kalau nggak tahu itu ibunya Tuhan mau umur berapa? Umur berapa? Sama orang tua Pak Yusuf. Pak Yusuf umur berapa? Mau dikit balik. Belum Diberitahu baik-baik, kita sopan menyambut kok masih ngeyel kayak gini. Kamu jawab pertanyaan kita baru aku jawab pertanyaan lu. Makanya jangan kalau sudah salah kamu turunkan di Kristen. Ya kamu buat pertanyaan saja. Silakan buat pertanyaan kami jawab. Inilah ibu-ibu begini lagi dapat. Kenapa kebanyakan makan babi yang diharamkan oleh Yesus dimakan terus? Makanya jadi gini nggak sopan. Mungkin itu lebih baik ya, mungkin itu lebih baik daripada kita nambah-nambah dosa. Ya lebih baik ya diterjunin aja, kan gitu. Dia Betul, mau betul. bertanya apa mau menjelaskan, dia nggak jelas. Aduh, parah. Ya memang ini di framing dulu sama dia. Jadi Kristen itu kalau bertanya dia framing dulu tanpa data, kemudian dia bertanya. Kalau orang berargumentasi dulu, mestinya dia datanya loh ini seperti ini saya ingin nanya. Tapi dia memframing tidak ada data, terus dia bertanya. Nah orang kalau tidak jeli langsung menjawab. Kalau orang kayak gini diskakemat dulu. Anda berargumentasi ya datanya dulu apa gitu loh. Aku mau tanya nih sama Christian nih. Christian Immanuel. Namamu itu siapa? Namaku Christian. Christian yang benar yang mana gitu? Yesus ya. Christian. Tapi Ya udah kita mencoba ini loh. Kita luruskan tadi itu memang ini ada Islamofobia di luar sana bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi Aisyah. Dia tadi masih disuap lah apa segala macam. Itu diluruskan dulu Pak Ustadz Alif. Yang lain tolong standby dulu. Silakan Ustaz. Silakan Ustadz. Ya, merujuk kepada penjelasan hadis dan beberapa ulama, memang disebutkan ada ketika serumah Sayyidatina Aisyah itu umur 9 tahun. Dan semua umat Islam itu tidak ada yang sibuk dengan perkara ini. Ini terfokus kepada subhat yang dibawa ya, kita ikuti narasinya. Umat Islam itu nggak ada yang sibuk dan tidak ada yang mempermasalahkan. Apalagi umat Islam, jangankan umat Islam ya, orang kafir sendiri pada masanya itu nggak ada yang mempermasalahkan demikian. Mundur 100 tahun ke belakang, pernikahan orang-orang tua kita terdahulu ada yang usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu nggak ada yang mempermasalahkan. Memang niatnya mencari masalah sehingga dicarilah kesalahan Rasulullah. Dan anehnya dia itu kurang hebat gitu. Karena apa? Karena zaman Rasulullah, para penghujat Rasulullah mencari hujatan Rasulullah, tetapi itu bukan hujatan buat mereka. Karena itu memang sesuai dengan keadaan waktu itu, tidak ada masalah. Seandainya itu menjadi hujatan buat mereka, maka kitabnya sendiri sebenarnya sedang pasang badan. Kalaulah Sayyidatina Aisyah dinikahi oleh Rasulullah usia 9 tahun,
maka konsekuensinya ibu Tuhannya juga dinikahi usia 12 tahun oleh seorang kakek yang usianya 90 tahun. Dan Tuhannya malah, aduh ini makin ngeri. Belum lagi mundur kisahnya ke bangsa Yahudi, Ribka dan Ishak. Ribka itu dinikahi usia 3 tahun. 3 tahun lebih 10 hari itu sudah boleh dinikahi dalam pandangan Yahudi. Orang Yahudi ada pernikahan usia demikian, umat Islam gak rewel. Umat Islam ada pernikahan usia 9 tahun, Yahudi gak rewel. Ini orang di tengah ini bingung. Kitabnya dipakai tapi sedang dibantah. Di Islam ada yang perkara menikahi usia 9 tahun dipermasalahkan. Dia menutup diri. Di dalam kitabnya sendiri yang mereka keliping juga ada pernikahan usia 3 tahun. Tapi mereka bantah. Orang bersaudara tidak ada masalah. Orang di luar persaudaraan malah mencari masalah. Ini yang bikin bingung orang-orang seperti ini. Ya mungkin itu aja sih. Oke, makasih. Jadi kenapa ya orang Bang Handi ya, semoga si tadi ibu-ibu tadi nyimak ya. Kita ke besar host, kita ke kejadian ya 24. Makanya Rifka itu dikata umur 3 tahun ya Rifka menikah dengan Ishak. 3 tahun di sini. Kenapa? Di sini literasinya pendukungnya ya. Maka Ribka saudara mereka dan inang pengasuhnya. Jadi ikut inang pengasuhnya ya, istilahnya baby sisternya. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Jadi ketika Ribka ke tempatnya Ishak, dia didampingi oleh inang pengasuhnya. Coba bayangkan kalau seorang perempuan, seorang anak didampingi pengasuh, berarti dia masih kanak-kanak ya. Karena ada data bahwa Ishak menikah 40 tahun, Rifka 3 tahun. Kenapa? Ini penduduk dampingi inang pengasuh ketika ke tempatnya Ishak. Baby sister ya zaman sekarang tuh. Oke. Oke ya, terima kasih. Oke, cukup. Kalau kami umat Islam itu umat yang berakal. Kami tidak ada kepentingan untuk menghakimi para nabi sebelumnya karena zamannya seperti itu dan dihalalkan. Oke. Termasuk Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu orang tuanya sendiri yang namanya Abu Bakar menjadi walinya. Jadi orang tuanya aja nggak keberatan, kenapa kalian di zaman sekarang keberatan? Siapa Anda? Siapa Anda semua gitu loh ya. Nah ini memang serangan-serangan mereka untuk menjatuhkan Islam. Tapi tidak berhasil, tapi digoreng terus. Anehnya lagi orang yang tidak berbahasa Indonesia kebanyakan makan babi, mentasi liar. Jadi kita nggak usah serang balik, biarlah mereka apa adanya. Itu intinya. Yang jelas Aisyah menikah binti Abu Bakar adalah menjadi wali pernikahan beliau. Jadi orang tuanya aja nggak keberatan. Kenapa kalian yang keberatan? Itu intinya. Kita lanjut kepada nama-nama tadi Pak Ustadz. Nama Muhammad memang banyak, tapi yang Shallallahu Alaihi Wasallam cuma satu. Yang bertemu dengan malaikat Jibril cuma satu. Begitu juga Yesus. Yesus juga banyak nama kan disebut juga tadi. Ada pemain bola. Justru Tuhan mereka di berbagai negara itu berbeda-beda. Ada Yesus dan seterusnya. Ini juga ibu tadi harus ibu pahami. Pantaskah Tuhan itu berubah-ubah namanya, penyebutannya di berbagai daerah? Yang jelas Ustaz Alif sudah menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu. Tapi kalau nama Muhammad banyak, tapi yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu, yaitu apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu dari malaikat Jibril. Itulah Al-Quran. Setuju ya teman-teman? Banyak Ustaz, Bang ini Yesus Barabas kan banyak juga disebut Yesus. Kan udah dijawab banyak Ustaz, banyak benar mah udah jawab banyak. Okay. Tapi hanya satu namanya anaknya Bunda Maria, bukan Yesus nama aslinya, tapi nama asli anaknya Bunda Maria adalah Yesua Mesia atau Iso.
Nama asli anaknya Bunda Maria bukan Yesus, karena Yesus itu ke-Yunanian, sedangkan lahirnya bukan di Yunani. Kira-kira itu jawaban singkatnya. Semoga di luar sana ngerti. Oke? Sangat mudah dipahami. Ya, sebelum ke Bang Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Abang Riko. Mbak Desi, boleh dimonitor dulu namanya, agamanya. Mbak Desi, monitor Mbak Desi. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, Mbak Desi ada yang mau disampaikan? Terima kasih untuk semuanya. Maaf saya agak deg-degan nih. Nggak apa-apa. Itu aja, Bang, untuk Oten kalau naik jangan menghujat. Kasihan guru-guru kita di atas. Dia kan mensiarkan ilmu agama, kok dihujatkan, kasihan. Harusnya ada sama guru-guru kita. Nggak boleh begitu. Masya Allah. Ya Mbak, nggak apa-apa. Saya suka kasihan Bang sama guru-guru, termasuk Bang Zuma, Masya Allah. Bang Handi, suka dihujat. Saya suka di rumah suka nangis sendiri. Padahal dia kan baik untuk membela kebenaran. Buat Oten yang di bawah, janganlah kan kayak gitu. Kalau sekiranya nggak ada ilmu, janganlah naik, janganlah menghujat. Iya. Apa? Beliau orang-orang baik, nggak bakalan dia jahat kepada kalian. Saya baru bergabung, tapi baru sebulan Bang. Baru kali ini saya bisa naik. Bu, sabar ya Bu. Ibu kalau boleh tahu di mana Ibu? Ustadz Alif, saya di Tangerang. Oh, Tangerang Ustadz, silakan. Buat Bang Alif, Bang Andi, sabar ya. Buat Bang Zuma, Bunda Rahma, Uni Rifa. Kemarin saya lihat di Komal Uni Rifa. Kasihan Uni Rifanya juga. Semoga kalian dibalas sama Allah. Dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dimudahkan semua urusannya. Dipanjangkan umurnya ya Bang. Amin. Sabar Bu, Iya. Ibu sabar. Iya. Kami jadi terharu semua Bu. Terima kasih. Iya. Masya Allah. Kami terharu loh Bu. Terima kasih. Tapi yang jelas kayak gini-ginian Bu, itu makanan kami sehari-hari. Iya. It's okay aja. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kami luruskan dengan hati yang tulus, sabar gitu. Tapi ya kadang-kadang kita juga harus, kalau dia sopan kami segan. Kalau dia agresif ya kami hajar. Iya Itu Bang aja. Hadi. Iya Bang Hadi, kalau Perhatiannya itu loh. Perhatiannya Ibu ini kita hargai, Masya Allah. Iya, Terima kasih dia cinta Bu. banget sama kita ini. iya, kalau sekiranya nggak bisa diskusi, mendingan diturunkan saja Bang, daripada Komalnya disoreng jelek. Pasti Bu, pasti. Kalau dia tidak kondusif kita turunkan, nggak apa-apa. Iya. Iya Bu. Iya udah. Ya udah gitu aja ya Bang. Iya. Bu, Semoga- saya mewakili. Iya. Kalian semua diberi kekuatan, diberi kemudahan, panjang umur, dimudahkan Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah. Iya. Kita semua. Semua saudaraku, izinkan Bunda ini menumpahkan unek-uneknya, nggak apa-apa, biar plong. Kita Dari kemarin saya minta naik tapi nggak tahu caranya. Saya suka diomelin sama suami saya. Malah begitu rame kok ditonton. Saya bilang nggak rame,
ini OTN-nya aja yang nggak mau dilurusin. Saya suka begitu Bang. Makanya kalau sekiranya nggak kondusif, mendingan diturunkan saja biar umalnya baik. Bunda, ya, insya Allah siap. Iya. Kalau memang niatnya untuk menguji, kita juga nggak mau layani Bunda. Iya, nggak usah nambah dosa ya Bang ya. Kalau sekiranya menghujat, mendingan diturunkan saja. Kita nggak usah banyak ngomong ya Bang ya. Siap Bunda. Iya maaf, udah segitu aja ya Bang. Ya, Terima Bu. kasih Masya semua Allah, Bu. infonya. Ya. Saya jadi tahu ternyata. Siap. Bu Desi. Sampai bingung saya mau ngomong apa. Iya, Bu Desi. Iya. Tarik napas dulu yuk, istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim ya Bu. Jadi kita ini Bu, saya ini masih orang yang awam daripada guru-guru saya. Daripada guru-guru saya dihujat, mending sama saya dan hujat. Dan kami Bu, nggak ada meminta apapun nih dari semuanya. Kita hanya sama-sama menjaga agama Islam dari kemunafikan, yang hak harus hak. Jadi jangan takut sama manusia modal apapun. Jadi kita ini karena belum ada apa-apanya Bu, perjuangan kita ini, jihad kita ini dibandingkan jihad para sahabat dulu, para Rasulullah dulu berjihad ini belum ada apa-apanya. Kalau cuma caciannya, hinaan, lebih berat perjuangan para sahabat dulu Bu. Jadi kita hanya meneruskan perjuangan mereka berjihad Bu. Kalau nggak kita siapa lagi nih, ya kan Bu? Iya, terima kasih. Seperti mereka tuh pasti ada, dan seperti mereka tuh bagus untuk menguatkan kita, memotivasi kita, dan mengingatkan kita tuh belajar lagi Bu. Iya, soalnya kalau menghujatkan kebun binatang keluar semua. Iya benar. Pasti Saya turunkan kok. iya saya dibilang ya Allah, kok gitu amat gitu loh. Cukup Bu, makasih ya Bu atas perhatiannya selama ini. Insya Allah kan jaga Iya, diri. Bang. Iya, terima Menjaga kasih kami semua, oke? Ya, terima kasih ya sudah dinaikin Bang. Sehat-sehat semuanya. Iya Bu, bentar Bu. Pinjam dulu 100 Bu. Udah cukup ya. Jadi intinya gini Bu ya. Kalau kami dihina dalam personal masih bisa kami bijaksana. Tapi kalau Nabi kami yang dihina, sembahan kami yang dihina begitu, dia akan berhadapan dengan hukum. Kami akan mengambil tindakan tegas melalui prosedur hukum yang berlaku. Alhamdulillah satu persatu kami jebloskan ke penjara. Iya Bang. Gitu ya. Iya, harus tegas. Itu intinya. Terakhir ya si Kendi Susanto yang sangat menista Nabi Muhammad SAW dan kru-krunya ya sudah kami serahkan ke penegak hukum. Tunggu yang lain gitu loh ya. Makanya diskusi aja. Nggak usah ada nista-nistaan. Itu kira-kira Bu yang telah kami lakukan selama ini. Iya. Terima kasih ya abang-abangku. Sehat selalu Bunda ya. Semoga ilmunya berkah buat semuanya. Amin. Iya. Terima kasih banget Bu sudah peduli dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat Bu, semangat. Ya. Bantu Sebelum doa, lanjut Bu. ke Pak Riko mungkin ada Pak Antoni dari Adpen nih, nanti kita diskusi sama beliau sama Pak Prengki. Silakan. Ya. Silakan ke Bang Riko, iklan dahulu Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semua saudaraku dimanapun berada. Saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah empek-empek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi lada hitam, semua premium ya. Kami kirimkan melalui line parcel secepat dan JNE ke seluruh Indonesia, luar negeri, Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darussalam. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga buat para netizen yang mau mengirimkan bingkisan cemilan kepada para debater,
boleh hubungi saya di WA saya untuk pemesanan. Jangan lupa di follow ya. WA-nya ada di bio saya itu, tinggal diklik akunnya. Terima kasih. Bang Hani tambahin dikit dong. Tolong dukung ya untuk usaha para mualaf gitu ya. Dan sekiranya ingin berbagi ya silakan hubungi Bang Riko. Terus kemudian ya bisa mungkin dikirimkan ke Anda, bisa juga dikirimkan ke beberapa orang yang Anda minati gitu. Saya juga sudah dikirimkan sih, nggak tahu kemarin siapa yang ini ya yang mesen gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Itu sih ya. Itu yang ngirimin Pak Handi kemarin Bapak Dava dari Surabaya. Oke, makasih Pak Dava. Boleh diinfo Bang Riko siapa saja nih guru-guru kita yang belum pernah dapat kiriman ini? Yang belum pernah dikasih itu dari para fansnya adalah Ustadz Alif, Wafi Naja, Uni Ripa. Kalau Bunda Rahma pernah sekali tapi ya. Dan satu lagi itu siapa namanya itu? Bang Neplos juga belum. Bang Asidik juga belum. Nah kayak gitu-gitu ya. Silakan aja lah, terserah pilih yang mana maunya gitu. Abang Christian. Ya Bu. Saya mau turun. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Terus dukung iya kami. Sama-sama. Hati-hati ya Bang. Iya. Andai kata kami ada hilaf, ingatkan terus Bu. Nggak boleh gitu Bang, nggak boleh gitu Ustaz. Nggak apa-apa, saling mengingatkan ya sudah. Ini izin saya turunkan ya Bu. Iya, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih. Iya, kalau Bunda mau turun nggak tahu caranya, kalau saya mau nangis lupa nadanya Bunda dari tadi. Ya, makasih. Lanjut. Ya terharu ya ternyata saudara-saudara kita. Oh iya Bang Handi, ya. satu hal yang ingin saya sampaikan, saya mohon ketika saya buka komal juga kan saya mulai buka ya, itu saya meminta kepada API yang bisa berdiskusi itu untuk mengawal. Kayak saya kemarin diinjili oleh mereka, dan mereka pun seenak perutnya untuk mengatur hidup saya. Mereka bilang bahwasanya anak saya yang dua itu jangan dihalangi untuk mengenal Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya cuma bisa diem. Saya nggak mau ribut kemarin. Jadi tolong dikawal komal saya nanti kalau saya buka ya. Iya, tapi kalau gitu saran kami untuk sementara jangan dibuka dulu komalnya. Kalau tidak ada saudara-saudara kita. Iya. Kita banyak belajar aja dari guru-guru kita semua. Iya. Ya baik, terima kasih Bang Riko. Ya. Bang Riko boleh mau di atas aja juga nggak apa-apa. Ya, Frankie Site, selamat sore Frankie. Oke. Kita melanjutkan diskusi yang tadi. Apakah kamu menyimak dari tadi, Frankie? Belum Bang, baru saya tengok judulnya aja bahwa Yesus bukan Tuhan. Gitu. Oke, setuju? Setuju. Oh, judulnya iya, itu yang mau saya ingin tahu Bang. Iya, setuju atau tidak dengan judul? Iya, dibilang setuju ya. Kalau sudah paham nanti ya dibilang setuju ya. Kalau belum paham belum setuju lah Bang. Oke, artinya Anda ini sudah mau mendapat hidayah nih. Silakan Ustadz. Iya, Bang Franky ini sejauh ini dari Kristen sering baca Bible-nya atau tidak, Bang Franky? Saya jujur aja dikatakan sering ya, tapi namanya gereja ya mendengarkan. Ini aku noise nggak ya sambil ngecas soalnya? Ya, kita dengarkan khotbah dari pendeta kalau kita setiap ibadah kita simpan dalam hati kita dan kita renungkan gitu loh Pak. Oke, baik. Kita sering menariknya. Nah, dalam hal oke, saya cabut aja lah 20%. Aman kok Ustaz. Oke, baik, saya sedikit nanti mungkin guru yang lain juga ya. Gini Bang Franky, pernah nggak pendeta itu mengajarkan atau mengenalkan kalau Yesus itu manusia utusan Tuhan, manusia hamba Tuhan?
Pernahkah diajarkan demikian? Tidak pernah. Tidak pernah. Lalu apa yang diajarkan oleh pendeta mengenai tentang Yesus? Bahwasanya Yesus itu yang saya tahu ya, bahwasanya Yesus itu berasal dari surga. Nah, itu turun dalam Roh Kudus, ya itu lahir di kandungan Ibunda Maria, wanita suci. Ya ini, jadi kita PR lagi kawan Kristen yang tidak diajarkan di gerejanya, kita sama-sama berdiskusi berdasarkan Bible itu sendiri. Karena kalau merujuk kepada Al-Quran itu memang sudah finish, tidak ada permasalahan ketika disebut sebagai hamba Allah. La yastangkifal masihu abdan lillah. Al-Masih sekali-kali tidak pernah enggan dia itu menjadi seorang hamba bagi Allah, bahkan pengakuannya. Nah, di dalam Bible sendiri itu kan tertulis, tapi memang anehnya adalah sekian banyak kami berdiskusi dengan kawan Kristen yang sering hanya mengandalkan, mohon maaf, keimanannya dari gereja, tidak pernah mendengar pemaparan dari pendetanya kalau Yesus itu ternyata adalah hamba Allah. Kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Karena kalau Yesus itu hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Padahal kitab Anda terpampang dengan jelas, tertulis bunyi kalimatnya, diseru oleh Sang Pencipta kalau dia itu adalah hamba. Tertulis juga hamba Allah. Itu sangat jelas. Nah, hal seperti ini sebenarnya kalau memang kitab yang diimani oleh Kristen, Bible Anda, mestinya itu kan diajarkan. Diajarkan di dalam gereja, diajarkan oleh pendeta. Matius 12:18 di situ dikatakan, lihatlah itulah hambaku yang kupilih. Yang bilang hambaku di sini siapa? Elohim, Tuhan, Bapa. Yang menjadi hambanya siapa? Yesus. Yesus disebut oleh Tuhan sebagai hambaku. Kalaulah Yesus sebagai hamba, berarti dia bukan Tuhan. Karena hamba, kata Yesus, berbeda dengan Tuhan. Jangankan dengan Tuhan, dengan Tuhan aja berbeda posisinya. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Lah itu sebenarnya. Oke Bang, saya jawab cukup Bang. Kita sepakat ya Bang ya, bahwasanya yang dibilangkan Abang tadi itu sebagai hamba. Ya Bang ya kan? Betul. Sebagai hamba. Tetapi apakah yang di Injil yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 ini kita abaikan gitu Bang? Tidak usah diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena begitu besar kasih karunia Allah. Benar gak? Ya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Iya. Gimana Bang dengan ayat itu Bang? Oke. Nah, kembali. Barang yang percaya kepada Yesus. Anda percaya Yesus sebagai hamba Tuhan atau Tuhan? Ya kalau saya sendiri Bang, begini Bang, pemahaman saya ya. Sebentar dulu. Pemahaman saya, Yesus itu dikatakan Tuhan, saya ya Tuhan, dikatakan sebagai nabi ya. Dikatakan sebagai nabi, ya saya percaya dia sebagai nabi, utusan percaya sebagai utusan gitu loh Bang. Karena jadi pribadi Yesus memiliki berapa sifat kemanusiaan dimiliki, ya kan, kenabian dimiliki Yesus, keguruan ataupun keilahian pun dimiliki dia dalam bentuk mukjizatnya. Kan gitu Bang. Jadi setahu saya Bang atau Abang, ada enggak nabi yang seperti Yesus di bawah kolong langit ini? Nggak ada sih, karena nggak ada nabi yang digendong oleh atau dibawa oleh iblis ke padang gurun, cuma Yesus. Itu, jadi disitulah kelebihan Yesus itu Bang. Kembali, loh, gitu. Ya kelebihannya itu kekurangan Bang menurut saya. Jadi sini Bang, kembali kepada poinnya, jangan kita langsung satu kata loncat kemana, jadi kita tidak menumbuhkan sebuah poin substansi yang kita bahas. Nah, ketika dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, itu dulu poinnya. Percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus, Prengki percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, ketika Yesus dikatakan hamba Tuhan, saya percaya Yesus sebagai
manusia, hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Anda percaya kepada Yesus sebagai apa? Itu dulu poinnya. Oh, di saat dia mengajar, di saat dia sebagai pribadi. Jangan kepada perbuatannya, Bang. Kepada Yesus kan Anda bawa Yohanes 3:16. Di situ dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal, kan gitu. Nah, saya ingin tahu kepada Anda percaya Yesus itu sebagai apa? Kalau saat ini saya percaya sebagai Tuhan, Pak. Karena dia udah di surga. Nah, berarti Anda tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sementara apa yang saya percayai sesuai dengan firman Tuhan yang Anda yakini. Kalau dia itu hamba Tuhan, kenapa Anda malah jadi katakan Tuhan? Itu tidak sesuai jadi yang tertulis. Oh, udah, Pak. Ya, jelaskan sedikit pemahaman saya, Bang, ya. Ya, Bang, ya. Boleh saya jelaskan, Bang? Sedikit. Kalau saya keliru nanti, tolong dijelaskan lagi, Bang. Bahwasanya Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Apa yang dikerjakan Tuhan itu dalam dunia ini sama yang dikerjakan oleh manusia. Artinya memberitakan Injil dan kebenaran. Iya kan? Orang yang sesat bisa diluruskan dia, ditegur dan dinasihati. Karena dia maha tahu, maha pengasih, maha penyayang, maha penyabar. Yesus itu memiliki sifat lemah lembut, bukan kesombongan. Lama dia di bumi. Dengan kematian dia dan kebangkitan dia naik ke surga, baru kami yakin dan percaya lah Allah itu sendiri. Karena Yesus memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah, yang kami percaya dan kami yakini seperti itu, Bang. Oke, sebelum saya menyampaikan, mengcounter beberapa dalil yang Anda sebutkan, Bang Prengki, Anda melihat atau tidak? Melihat. Oke. Tuhanmu melihat atau tidak? Melihat. Sama kan? Sama. Ya udah, Yesus juga melihat, Tuhan maha melihat, sama aja. Sifat-sifat ilahi setitik saja diberikan kepada manusia agar manusia itu bisa mengenal Tuhan. Bukan berarti dia itu jadi Tuhan. Oke, kembali. Anda tadi mengatakan Yesus itu maha, maha, dan maha. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya itu sebagai maha. Ingat loh, apa yang dikatakan oleh Yesus, aku tidak dapat apa dari diriku sendiri. Ini maha tidak bisa atau maha bisa kalau memang demikian, Bang? Coba pahami kalimat Yesus, jangan kau pelintir ucapan Yesus. Ketika Yesus katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Anda katakan Yesus maha, sebagai Anda yakini Tuhan, maka berarti kalau gitu Tuhanmu maha tidak bisa. Oke. Ya. Siapa juga yang mau menuhankan yang maha tidak bisa, Bang? Jadi itu poin yang Abang simpulkan ya, Bang, ya. Jikalau saya menyimpulkan, Bang, bukan yang saya simpulkan, saya membaca data, Anda bernarasi tanpa data gitu loh. Kan ada urutan atau sejarahnya Yesus itu kan ada, Bang. Dia mengaku dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, kan gitu. Karena Yesus itu posisinya di dunia dia sebagai manusia. Kita tidak nyangkal dia sebagai manusia dia turun ke bumi gitu loh, Bang. Cuman kemanusiaannya tidak sama seperti Abang dan saya. Kemanusiaan yang Yesus adalah kemanusiaan yang berasal dari ilahi. Gitu loh, Bang. Bukan seperti kita, ada bapak kita, mama kita kawin, terus ada kita. Kalau Yesus lain. Gitu loh, Bang. Sekarang begini, berarti Bunda Maria itu ilahi menurut Anda? Wanita suci, manusia biasa. Iya, bukan ilahi. Bukan. Wanita suci. Nah, terus kenapa Anda tadi katakan Yesus datang dari ilahi sementara dia lahir dari kandungan Bunda Maria? Kan dia ada tertulis, Bang. Kelahiran Yesus itu kan ada di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Bahkan malaikat sudah berkata. Jika malaikat sudah berkata, siapa lagi yang kita percaya, Bang, selain Nabi, selain malaikat? Iya, coba iya. Yesus datang dari rahim Maria. Saya tanya dulu, Bang, kita lebih percaya sama Nabi apa sama malaikat? Iya, kita percaya sama Nabi sama malaikat. Nah, saya tanya sama Anda, Yesus lahir keluar dari rahim Maria, saya percaya.
Anda katakan Yesus keluar dari ilahi, saya nggak percaya. Yang benar yang mana? Begini Pak, kan Maria itu kan wanita suci. Saya jelaskan Bang ya, Maria itu kan wanita suci. Iya kan? Kenapa dipilih Allah dia Maria itu sebagai wadah untuk tempat kelahiran Yesus? Allah kan punya hak prerogatifnya, suka-suka Allah kan gitu. Mau ditempatkan di mana Yesus, kelahiran Yesus itu kan haknya Allah, kita tidak bisa menyangkal. Oleh karena itu Allah berfirman, bahkan malaikat Jibril berbicara kepada Yusuf dan Maria, dia bahwasanya dia akan mengandung, yang dikandung dia itu bukan engkau akan mengandung dan melahirkan, mengandung dan melahirkan siapa di situ bunyinya? Yesus lah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Yang dikandung itu seorang anak laki-laki, kira-kira ini Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Laki-laki. Kan dia kan ke dunia datang sebagai manusia, Bang. Ya jelas namanya manusia kan ada laki-laki, ada perempuan. Iya kan ada laki-laki, ada perempuan, namanya manusia. Manusia, Bang, manusia. Berarti yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah seorang anak laki-laki, benar nggak? Benar. Nah, seorang anak laki-laki ini bukan Tuhan. Oh, dasarnya Bang? Dasarnya? Dasarnya dia seorang anak laki-laki. Iya, dasarnya anak laki-laki, ya manusia Bang adanya kan. Atau Anda mau menuhankan? Atau menurut Anda Tuhan? Ya kalau keyakinan saya panggil Bapa, Guru, dan Tuhan, bawah Juru Selamat, itu semua panggilan itu sebutan itu. Enggak usah kemana-mana. Jadi Tuhan. Yang menurut Bible Anda tertulis seorang anak laki-laki, maka saya yakini yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah manusia. Saya tanya sama Anda, yang dikandung oleh Bunda Maria yang disebut seorang anak laki-laki, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Posisinya masih di dunia, dia sebagai manusia, Bang. Manusia, Bang. Ya udahlah, ngapain ribet-ribet dari tadi, memang manusia kan jadinya kesimpulannya tetap. Jadi kan sekarang dia percaya jadi Tuhan gitu loh, Bang. Ketika dia dikandung seorang anak laki-laki, dia manusia dan bukan Tuhan gitu ya. Jaringan Bang lagi macet, Bang. Iya, ketika Yesus dikandung oleh Bunda Maria yang kabarnya mengandung seorang anak laki-laki, maka dia seorang anak laki-laki itu seorang manusia, ini bukan Tuhan, kan gitu? Oke, masih manusia biasa, ya. Manusia biasa. Iya, baik, terima kasih. Manusia biasa, bukan Tuhan. Manusia. Bukan Tuhan ya? Ya, masih manusia. Manusia. Oke, boleh? Iya, masih udah manusia. Ya? Nah, di Ibrani 13 nomor 8 kitab Anda tertulis, Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ketika Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, berarti Yesus manusia, dia tetap sama mau kemarin, mau hari ini, dan selama-lamanya. Anda sepakat di situ? Alfa dan Omega, sepakat. Dia manusia ya, terima kasih. Ya. Ya sudah. Kalau sudah sepakat bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah hamba Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, pesan kami yang menggunakan akal sehat, tolong jangan dituhankan. Nanti dimarahin mamanya. Enggak Bang dimarahi. Apa dimarahi pula? Itu kan hak kita mengakui dia sebagai Tuhan. Kita kan punya hak mau menuhankan siapa, kan kita punya hak, Bang. Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Betul. Kalau Bapak percaya sama kayu sebagai Tuhan Bapak, ya percaya nggak, silakan, enggak apa-apa. Iya juga, betul. Mau ada yang menuhankan ember bolong juga kami boleh. Tergantung mereka Pak yang memilih mana juru selamatnya, kan gitu Bang. Kita kan curhat. Jadi saya memilih Yesus itu karena saya pengalaman hidup saya selama mengikuti Yesus memiliki hal-hal yang luar biasa.
saya bodoh, tidak bisa baca, saya minta petunjuk, saya minta pertolongan sama Tuhan, saya bisa baca, saya bisa memahami firman Tuhan. Walaupun saya tidak hafal ayat-ayat, tapi di dalam hati saya tertulis Bang, gitu loh Bang. Oh gitu, ya. Baik, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Di air nanti banyak orang yang bernubuat, bermukjizat menggunakan nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah kalian semua, aku tidak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Matius 7:21-23. Di situ yang menuhankan Yesus, menurut Yesus akan digendong atau akan dibuang? Kalau menurut pemahaman saya, Pak, bukan semua Kristen itu atau Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, ya kan? Di situ ada tulis sambungannya lagi, melainkan orang yang melakukan kehendaknya. Bukan semua orang Kristen masuk surga, yang di surga. Semua orang. Kata Yesus yang bisa masuk surga itu yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Tuhan yang di surga yang disebut Bapa, di mana menghendaki kalau ada Tuhan lain selain Bapa dan menuhankan Yesus? Coba di mana? Ada nggak menghendaki demikian? Ada gini Pak, Yesus itu cuma mendapat mandat ataupun mendapat kuasa di bumi dan di surga. Kenapa Yesus itu memahami surga? Karena dia berasal dari surga. Itu loh Bang. Jadi kehendak Bapa di surga. Gini Bang, menjawab itu adalah dari apa yang ditanya. Kehendak di mana kehendak Bapa di surga? Tuhan lain selain Bapa yang di surga dan menuhankan selain Bapa yang di surga. Di mana coba? Oke, ada firman Tuhan tertulis Bang. Abang kalau udah bisa hafal Alkitab boleh Abang baca bahwa di dalam Yesus satu pribadi di dalam Allah. Memuliakan Yesus adalah memuliakan Allah. Jadi kami mengenal Allah itu melewati pribadi Yesus, gitu loh Bang. Kami tidak, kalau enggak tanpa kehadiran Yesus, kami tidak mengenal Allah. Ya kalau masalah begitu Bang, di dalam konsep Islam sendiri, barang siapa memuliakan orang lain juga dia memuliakan Tuhan, karena dia sedang memuliakan ciptaan Tuhan. Di dalam hadis Rasulullah, faman akromani faqad akramallah, barang siapa yang memuliakan aku maka dia juga memuliakan Tuhan. Artinya apa? Memuliakan ciptaan Tuhan sesuai dengan porsinya. Ketika kita memuliakan ciptaan Tuhan, misal kepada utusan Tuhan, kita terima ajarannya, kita ikuti perintahnya yang menjadi panduan kehidupan, maka kita sedang memuliakan Tuhan yang telah mengutus ciptaannya, gitu loh. Jadi bukan berarti dituhankan. Makanya tadi kalau memang tidak ada ayatnya, sekali lagi jangan kau fitnah anak orang, nanti mamanya marah. Tidaklah Bang marah. Bisa marah Bang, malah senanglah Maria kok anaknya jadi dibikin Tuhan. Senanglah kalau sekarang. Coba Abang dulu, kalau anak Abang gitu ya, dianggap presiden, kira-kira Abang gimana? Masa Maria keberatan? Kecuali saya bilang anak Maria pembunuh, mungkin keberatan itu. Nah, ya kan? Di dalam kitab Anda sendiri bisa keberatan. Keberatannya di mana dia Bang? Kita buktikan bahwa Bunda Maria menuhankan Yesus. Yang di mananya Bang? Maksudnya selama Yesus di bumi apa? Iya. Selama Yesus di bumi ya enggak lah menganggap dia sebagai anak yang harus patut dilindungi dan dijaga. Bukan karena Tuhan, dia belum kan? Karena dia belum memahami 100% Bang keilahiannya. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang mengurus, masa nggak kenal anaknya? Orang yang paling kenal anak itu ya pasti ibunya lah yang mendidik. Bahkan ketika dikandung sendiri dia dikasih tahu oleh malaikat. Ya betul. Jadi Bunda Maria nggak tahu yang dikandung adalah Tuhanku gitu. Kenapa ini? Kenapa? Ini logika kita di mana?
orang 2000 tahun lebih mengenal Yesus daripada orang yang melahirkan dan membesarkan Yesus. Logikanya. Jadi begini Bang, Maria itu sebenarnya belum memahami keilahian Yesus. Maksudnya keilahian Yesus itu bahwa itu adalah Allah itu sendiri, belum memahami pada saat itu menurut saya Pak ya. Masih dianggap dia sebagai anak yang dianugerahkan Allah kepada dia, harus dijaga dan dilindungi sebagaimana ibu. Ya kan? Setelah kita ikuti sejarah Alkitab dan Bible, setelah kebangkitannya naik ke surga, dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebenarnya yang disembah Maria itu Allah itu sendiri, yaitu ada pada pribadi Yesus gitu loh Bang. Baik. Ketika dia akan pergi ke surga, dia katakan, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu. Itu kata Yesus. Iya. Yohanes 20:17. Berarti Tuhannya Yesus dan Tuhannya Maria, benar nggak? Bukanlah, Tuhannya Yesus enggak lah. Yesus itu sama dengan Allah. Allah itu Waduh. sendiri. Tak lah. Tadi sudah sepakat Yesus manusia, kok disamakan manusia dengan Tuhan? Oke. Bocor awal pula ini lama-lama ini. Kita sepakat Yesus itu manusia. Oke, sepakat. Di dalam jangan kelahiran dijadikan sepakat dengan Tuhan. Tunggu dulu. Iya, kalau sudah sepakat manusia, jangan dijadikan sepakat dengan Tuhan, Bang. Karena dia udah naik ke surga. Cumananya yang di surga itu siapa yang berhak menentukan di surga? Kata Yesus begini, kata Yesus, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak dapat memberikannya, melainkan akan diberikan oleh Bapa kepada siapa yang dikehendakinya. Yang punya otoritas siapa? Ya Yesus. Kok bisa? Kan Yesus sendiri bilang, hal duduk di sebelah kanan, Yesus buat duduk di orang yang duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus saja, Yesus nggak punya otoritas untuk menentukan. Oke. Kok malah jadi Yesus? Yesus naik ke surga itu, abang tak percaya enggak Yesus naik ke surga? Ke langit. Terus kenapa? Yakin percaya enggak abang Yesus naik ke surga? Nah, di dalam kitab Anda bukan hanya Yesus yang naik ke surga. Terus? Iya, Anda percaya nggak? Ya banyak yang naik ke surga yang sudah. Ya udahlah, ngapain dipusingkan? Jadi ya itu kalau yakinnya Bapak Yesus naik ke surga, Bapak yakin dengan Alkitab bahwa dia sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Ya Bapak harus yakinlah bahwa Yesus naik ke surga karena dia diberi kuasa atas bumi dan surga. Siapa di bukan hanya ini? Iya, permasalahannya bukan hanya Yesus yang naik ke surga. Sekarang poinnya apa? Mau dituhankan yang naik ke surga? Karena dia jalan keselamatan, Bang. Dia yang dikasih wewenang. Kok malah ke jalan lagi sekarang larinya? Dia yang dikasih wewenang menentukan orang supaya yang ke surga, mana orang yang ke surga gitu, Bang. Oke. Yang Tuhan itu yang ngasih wewenang atau yang dikasih wewenang? Pokoknya dia memegangnya, wewenang itu diserahkan sama dia. Kan gitu. Masa kita sangkal dia? Wewenang, mandat yang sudah diterima Yesus, bahwasanya kuasa di bumi dan di surga hanya pada Yesus. Yang Tuhan emangnya ada nabi yang berkuasa atas bumi dan surga? Ada rajenda yang berkuasa atas surga? Oke. Gitu loh. Sekarang kekuasaan Yesus jika di bumi di mana kerajaannya? Apanya, Bang? Lari terus. Iya, kekuasaan Yesus waktu di bumi di mana kerajaannya? Kerajaannya di bumi. Dia menyatakan kerajaannya di bumi, dia berkuasa atas bumi, dia bisa mengherdik angin topan, alam. Itu kerjaan dia kan? BMKG juga tahu angin topan, Bang. BMKG. Enggak lah, dia bisa mengerdik itu. Bang, enggak mengerdik. Kalau Anda bilang demikian, waktu MotoGP di Mandalika itu ada yang namanya Mbak Rara mengendalikan hujan juga. Nanti Tuhan juga kalau gitu. Repot nanti kalau standarnya begini. Oke, tunggu dulu, Bang. Oke, satu.
dengan 5 roti dan 2 ikan. Menyembuhkan orang, memberikan mata orang buta, orang lumpuh berjalan, orang mati meninggal, ya, orang mati bisa hidup kembali. Ibu Ida Dayak dari Kalimantan, dia banyak menyembuhkan banyak orang. Oke, berapa mukjizat yang dilakukan dia, Bang? Berapa mukjizat yang dilakukan dia, Bang? Bisa tidak membangkitkan orang mati. Halo, cek. Aduh, jaringan. Air menjadi anggur. Bang Preng, kamu tahu nggak yang kisah viral di TikTok Ibu Ida Dayak bisa menyembuhkan orang yang tangan orang lumpuh, orang stroke, orang yang tangannya tahu, Bang. Hanya sebatas itu anugerah yang dimiliki dia. Hanya sebatas itu, Bang. Lah itu kan ada lagi nyontohin Yesus tadi. Ya kan Yesus memiliki sifat-sifat keilahian yang luar biasa. Bukan cuma membangkitkan orang, bukan menyembuhkan orang, bukan. Alam tunduk sama dia. Ya udah, saya kasih tandingan kalau gitu. Nabi Musa bisa membelah, bisa nggak? Membela lautan aja. Ya saya tanya, Yesus bisa nggak? Musa itu dianugerahkan Allah hanya kuasa membelah lautan, mujizat-mujizatnya menjadi tongkat, menjadi ular. Adalah mujizat Yesus juga sama. Tapi Yesus membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. 5 roti dan 2 ikan diberi makan. Apakah hanya, lari terus ini. Apa hanya Yesus yang membangkitkan orang mati? Ya banyak, cuman kan yang dimiliki satu orang yang dimiliki satu orang ada dalam kepribadian Yesus, tidak ada manusia di kolong bumi ini, gitu loh, Bang. Yang paham? Iya, yang dimiliki satu orang. Iya, seperti yang dilakukan Yesus. Nah, kembali sekarang, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika itu? Dia adalah manusia, benar nggak? Benar, manusia dia. Sepertinya aku harus turun. Kenapa lagi jaringannya? Ada lagi, Bang. Itulah pemahaman saya, Bang, ya. Jadi kalau memang tolong dimasuki lagi. Gini loh, Pak Prengki. Cek. Pak Ustadz Alip signalnya itu loh, Pak Prengki. Iya. Ya, Bang. Pak Prengki gitu ya. Menurut kamu Yesus itu Tuhan? Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus menurut kamu? Fisiknya kah atau rohnya? Iya. Manusia. Saya pahami dia ketuhanannya dia itu ya dari sejarah dia sampai kebangkitan dia, bahkan dengerin dulu. Yesus itu Prengki ada jasmani, ada rohani. Yang manakah yang Tuhan? A jasmani, B rohani, C keduanya. Rohani, tubuh rohani. Apa itu tubuh rohani? Ya itu tubuh kemuliaan. Waktu hidup di dunia ini, Yesus itu kan dari bayi tuh sampai dewasa berkumis. Manusia. Baik. Dia kan? Oke, apakah manusia Yesus ini adalah Tuhan? Apa manusia Yesus itu ada Tuhan? Bukan begitu, Bang, salah, Bang, jangan dipelintir, Bang. Loh, dia kan manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Iya, waktu dia menjadi manusia masih Tuhan kah dia? Ya, di posisinya di dunia masih manusia, Bang. Masih manusia. Jadi di bumi manusia. Kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia kembali menjadi Tuhan? Setelah bangkit dia naik ke surga, kembali ke habitatnya, yaitu ke kerajaan surga, ke asalnya. Oke, baik. Waktu dia kembali ke habitatnya, apakah dia membawa fisik? Membawa tubuh yang kemuliaannya itulah dibawa. Oke, baik. Apakah itu masih anaknya Maria? Sejarahnya secara dunia dia anak Maria. Oh, di surga. Di surga sekarang menurut iman kamu ada sekarang di surga. Dengarkan dulu. Dia sekarang naik di surga bersama fisiknya. Masihkah itu anaknya Maria? Ya tak lagi lah. Ya kalau tak lagi, ya pertanyaannya kemana anak Maria sekarang? Ya bangkitlah naik ke surga. Berarti yang di surga anaknya Maria. Anak Maria kalau di dunia, kalau sensus penduduk dia anak Maria, data jiwanya ada manusianya, ada gitu loh, Bang. Kenapa kau memisahkan? Kenapa kau memisahkan antara anak dan ibu?
Ya, yang memisahkan itu kan Allah sendiri, bukan saya. Di mana memisahkannya? Janganlah kau pisahkan ada orang. Kembali dia ke tempatnya gitu loh Bang. Tempatnya Oke, datang. kembali ke habitatnya. Maria itu hanya wadah. Saya tanya lagi, ya udah diam. Apakah di surga itu Yesus masih laki-laki atau udah berubah? Ya masih laki-laki lah. Masih laki-laki. Jadi Tuhanmu anak Maria yang laki. Iya, laki-laki. Oke. Nah, kalau bapaknya bagaimana? Ada dua, ada Bapak, ada Yesus. Laki-laki ya Yesus itu, Allah itu sendiri. Bapak itu sendiri kan nggak punya fisik, hanya roh saja. Justru makanya dia itu roh, sedangkan dia kalau tidak menumpakkan dirinya ke muka bumi ini orang banyak nggak percaya. Tapi kan Yesus ada fisiknya. Iya kan fisiknya bersumber dari surga, bukan dari daging manusia, Bang. Iya, artinya Tuhanmu punya fisik di surga, laki-laki. Ya, itulah wujudnya Allah kami, laki-laki. Iya, jadi laki-laki, gitu ya. Oke? Iya. Oke, jadi Tuhanmu di surga itu anaknya Maria yang laki-laki, betul? Betul? Iya. Oke. Anaknya Maria di dunia, Bang ya, di dunia, Bang ya, di dunia, Bang. Di surga bukan lagi anak orang. Bukan anaknya Maria lagi dia, Bang. Maria itu hanya tempat. Seandainya dibikin tempatnya botol mungkin ya, anak botol kita bilang kan, seandainya tempatnya di kardus. Oh, jadi jadi wadah, Bang. Yesus hanya numpang lewat. Ya, hanya wadah, iya. Wadah kayak botol berarti. Wadah kayak botol, Ustaz. Gitu. Wadah. Jadi ini enggak ada. Ya, jadi Yesus ini enggak ada terima kasihnya sama wadahnya. Terima kasih. Kan Yesus berkata, ibu mencari, ibu ada itu pengikut Tuhan mengatakan, Yesus mencari, Maria mencari anaknya Yesus. Bukan. Iya, jadi Yesus ini tidak menghormati lagi, dia sudah melupakan wadahnya. Karena kenapa? Karena kenapa dia melupakan? Orang yang melakukan firman-Nya lah yang menjadi anak dan keluarga dia Yesus. Baik. Jadi Yesus sudah melupakan wadahnya dan tidak ada urusan lagi antara wadah dengan Yesus. Putus hubungan. Ya, bukan putus secara manusia putus hubungan, Bang. Para manusia secara manusia putus hubungan. Oke. Di surga ini antara Yesus dan Maria itu hubungan apa? Ya Allahnya Maria. Jadi Maria yang menyembah anaknya di surga. Bukan. Ya terserah dia lah mau dibilang dia anaknya. Ya kan dia paham dia. Atau Bunda cuma dipakai Allah untuk atau Bunda Maria atau Bunda Maria menyembah mantan anaknya. Jelas Maria itu menyembah Yesus, Bang. Iya. Dia menyembah Yesus sebagai anak atau mantan anak? Sebagai Tuhan. Jadi mantan anak, bukan lagi anak. Bukan mantan lagi, di dunia yang nggak ada mantan, Bang. Di surga nggak ada mantan, Bang. Ya kan di dunia anaknya, di surga bukan lagi. Jangan disamakan dunia dengan surga, Bang. Iya. Makanya, di bumi itu anaknya. Di surga bukan lagi anaknya. Bukan. Jadi udah putus hubungan antara anak dan ibu. Secara kalau itu putus hubungan. Jadi Bunda Maria anaknya di surga. Bukan mantan, Bang. Jangan salah, Bang, bilang mantan. Menyembah Allah itu sendirilah. Iya, menyembah mantan anaknya kan bukan lagi anak di surga. Iya, kalau itu mantan terserah Bang lah, bilang itu mantan anak. Tapi dia bukan mantan, memang Allah itu sendiri gitu loh. Oh, jadi masih status anak. Allah itu sendiri. Iya, Yesus sama Bunda Maria di surga status anak atau bukan? Bukanlah status anak lagi, Bang. Iya, berarti mantan. Kok mantan? Bekas anak. Tidak mantan, Bang. Bekas anak. Kalau secara dunia mantan anak, tapi kalau di surga dia tidak mantan lagi, Bang. Di surga itu di bumi bukan mantan anak kandung dia di bumi. Iya. Di surga bukan lagi anak. Maria itu menyadari bahwa Yesus itu Allah sendiri. Dia menyembah Yesus, bukan merasa dia ini anakku, bukan. Jadi anakku adalah Tuhanku, gitu. Anakku adalah Tuhan. Anak Maria kan Tuhan. Anak Maria itu kan dia manusia, pada umumnya kan dia manusia. Maria itu belum tahu itu kalau Tuhan gitu loh, Bang. Oh, jadi Maria ini nggak tahu sebenarnya anaknya siapa. Ya tahu lah, anugerah dari Allah. Cuman belum mengerti, dia memahami Maria itu pada zamannya Maria itu. Iya ya, Maria setengah mati. Dikasih tugas memberikan namanya Yesus. Bro. Jadi dia menganggap itu sebagai anak yang harus dengerin dulu, Bro. Maria ini setengah mati itu loh ya.
merawat anaknya, menyusui, boboin, bersihin popoknya. Masa Bunda Maria nggak tahu anaknya sebenarnya siapa gitu loh? Kok bisa ya? Kok sekarang kutanya lagi Bang, dari mana tahu Maria itu sakit ataupun menderita melahirkan Yesus? Dari mana tahu Abang? Saya nggak pernah bilang dia sakit melahirkan. Siapa bilang dia sakit? Apa takarannya kesusahan Maria? Apa bisa Abang menyimpulkan Maria itu susah? Apa dari mana tolak ukur Abang? Lu pikir merawat bayi itu gampang? Kalau udah dipilih Allah, pakai Allah, tidak ada mustahil bagi Allah Bang. Sebeban berat 1 ton pun kalau Tuhan kehendaki saya ngangkat, bisa ngangkat Bang. Menurut penglihatan manusia saya berat, tapi nyatanya enggak gitu loh Bang. Jadi luar biasa. Jadi Bunda Maria ini tidak merasa sakit. Siapa bilang sakit? Kesulitan, susah, repot merawat bayi itu. Lu pikir gampang merawat bayi? Iya, menurut Abang kan dia repot, tapi Maria tidak pernah mengeluh dia repot. Oke, kalau dia nggak pernah repot, apakah Maria pernah kasih ASI sama anaknya? Secara manusia, secara daging dikasih Bang. Ya, yang dikasih itu ASI itu Tuhan atau bukan? Manusia Bang, mulanya manusia. Jadi waktu itu Maria tidak tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Belum tahu dia Bang, belum tahu dia. Terus sekarang yang kasih ibunya enggak. Kenapa kau tahu? Siapa yang ngasih tahu? Roh suci itu sendiri, dan lewat mendengarkan firman dan merenungkan firman Tuhan saya tahu bahwa dia Allah. Lewat mujizatnya, lewat karyanya, lewat perbuatannya, lewat pengajarannya Bang. Lewat keajaibannya. Itu baik. Waktu Yesus itu di bumi dia berdoa kepada siapa? Posisi Yesus di bumi Bang sebagai manusia. Berdoa kepada siapa? Kepada yang bertata di surga. Siapa itu? Roh dia itu sendiri di surga. Oh, jadi Yesus berdoa kepada rohnya di surga. Dirinya, ya bang. Oh, jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri yang ada di surga. Oke, ya. Jadi Yesus berdoa kepada Yesus. Ya. Oke, baik. Karena Allah itu di mana-mana. Tepuk tangan. Yesus berdoa kepada Yesus. Bahwa itulah kebesaran Allah itu bisa hadir di mana-mana. Oke, dapat poinnya. Jadi menurut Pak Yesus berdoa kepada Yesus, satu Yesus di bumi, satu Yesus di surga, betul? Ya, salah lagi pula. Loh, tadi kamu ngomong begitu, ya di surga itu rohnya Yesus. Oke. Allah itu kan bisa hadir di mana-mana. Sama dengan Bapak menyembah Allah. Muslim di sini menyembah Allah. Nggak usah samain, nggak sama. Allah itu maha besar Bang. Walaupun ya, di bumi. Jadi dengerin. Jadi surga. Yang di surga itu siapa? Yang di surga siapa? Roh Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Di bumi siapa? Yesus yang Allah itu sendiri yang datang ke bumi jadi manusia. Iya. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah itu sendiri. Kepada keilahian Allah itu. Allah sama Bapak sama Yesus sama atau beda? Kodratnya sekarang sama Bang. Iya sama, artinya Yesus berdoa kepada Yesus. Tapi di dalam ceritanya nggak seperti itu Bang. Yesus berdoa kepada Yesus. Tidak gitu Bang. Jangan. Iya kenyataannya yang di surga itu Yesus. Amin dah Bapak. Kalau Allah itu jadi manusia bisa enggak? Ya buktinya kamu bisa kan? Tuhanmu bisa jadi manusia. Tuhanmu jadi manusia. Allah itu menjadi manusia boleh, tapi manusia. Allah menjadi manusia, Theos menjadi manusia, Theos bukan Allah. Theos. Ya Allah menjadi manusia. Theosmu itu menjadi manusia, gitu ya. Tapi Theos, dengerin. Theosmu itu menjadi manusia, tapi Theosmu tetap ada juga di dalam diri manusia, betul? Betul, roh. Iya, jadi rohnya Yesus ini adalah rohnya Theos juga yang ada di surga. Satu roh dia, betul? Satu roh, ya betul. Betul, jadi kalau rohnya Yesus berdoa kepada rohnya Yesus. Iya, betul. Jadi bahasa praktisnya Yesus berdoa kepada Yesus. Iya, tapi kan ya itu, tepuk tangan. Dari tadi. Dengar dulu, jangan sombong dulu. Di dalam Alkitab tidak ditulis Yesus berdoa kepada Yesus, bukan. Kenapa dia mengajarkan Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Allah Bapa itu kan di sorga. Yang namanya Allah itu ya di sorga, tempatnya di sorga.
Tapi Bukan kan Yesus itu di bumi dia adalah rohnya manusia. sama. Dengerin. Hakikatnya dia manusia, Bang. Makanya dia berdoa mengajarkan seperti itu kepada kita. Itu loh, Tapi Bang. katanya rohnya Yesus adalah rohnya Bapa juga. Roh yang sama, yang satu, Roh yang sama. Artinya kalau roh yang sama, roh ini di dalam diri Yesus berdoa kepada roh Yesus yang ada di surga. Ya, tapi jangan dibilang lah, Bang, ditulis itu roh Yesus berdoa kepada Yesus lah itu, Bang. Nah, di surga siapa? Bukan Yesus. Keilahian Yesus itu Allah itu sendiri. Ya iya. Ya, begini aja. Roh kemanusiaan Yesus berdoa kepada roh ketuhanan Yesus, begitu? Iya, ketuhanan. Nah, tepuk tangan, dapat lagi. Tepuk tangan. Oke, diulang ya. Roh kemanusiaan Yesus berdoa kepada roh ketuhanan Yesus. Ya. Nah, begitu dari tadi susah amat. Aduh. Jadi, ya paham kan? Paham bang. Mantap bang. Top Marco top bang. Mantap. Tuh, makanya Yesus itu adalah Tuhan. Mantap sekali. Jadi, abang percaya kalau abang dia percaya hamba Tuhan. Boleh masuk sedikit, Bang. Jangan sedikit, benar apa banyakin. Oke, baik. Dia sudah mengaku. Dia sudah mengaku roh manusianya berdoa kepada roh Tuhannya. Ketika Yesus berkata, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, Yesus katanya belum pergi, dia mau pergi.